Bapak Ibu. Sehat semuanya? Amin. Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini kita semua sudah siap memuji Tuhan? Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia dalam puji-pujian. Haleluya. Menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku
padamu ku memuji, glory bagimu. Kami datang padamu, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Glory. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kau sudah menyertai kami sepanjang malam tadi Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami Bapa. Perkenanan-Mu terjadi atas kami Tuhan. Bahkan setiap kami boleh Engkau jamah di dalam nama-Mu Bapa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Sebelumnya Tuhan kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bila mana kami sudah mengecewakan Engkau Bapa, ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berhadirat di hati dan pikiran kami Tuhan. Kau berhadirat di puji-pujian kami Tuhan. Bahkan Engkau bertata di atas firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap kami mendapat jawaban dari setiap doa kami Tuhan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh mempraktikkan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, antarkan mereka, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Biarlah mereka boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Bapa. Berkati setiap pujian yang sudah kami siapkan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat boleh diberkati, bahkan kami yang melayani juga boleh diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan bersuka cita dalam Tuhan. Siap? Amin. Dia telah mati bagi kita, tapi dia juga sudah bangkit bagi kita. Masih hangat-hangat ya Paskah, kita akan menyanyikan lagu Dia Sungguh Baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Sehingga akan menaikkan pujian ini. Betapa karya Tuhan besar. Bahkan kasih Tuhan lebih indah dari apapun. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian ini. Dan kita akan merenungkan dalam hati dan pikiran kita. Segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku jemaat saja pujikan ini. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah berkorban buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya Yesus. Yang tak ternilai. Terima kasih Tuhan. Yang ku miliki. Haleluya Yesus. Hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Glory, haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur hanya bagi namamu Tuhan. Hanya bagi namamu. Engkau baik. Glory haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik Engkau. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Haleluya, Yesus. namamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Terima kasih atas karyamu yang sungguh sangat luar biasa. Menebus kami Tuhan dari kehidupan kami yang lama. Sehingga kami adalah menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Amin. Terima kasih atas Haleluya, karyamu Tuhan. Yesus. Terima kasih atas anugerahmu Tuhan. Dan Haleluya. bahkan Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Amin. Dan bangkit dan berkemenangan Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kami lebih dari pemenang Tuhan. Amin. Karena Engkau telah mengalahkan iblis. Haleluya Yesus. Sengat iblis sudah dipatahkan. Amin. Terima Haleluya, kasih Tuhan, Yesus. terima kasih atas karyamu. Terima kasih atas anugerahmu Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami mau duduk diam sebentar mendengar sabda daripada kebenaran firman-Mu Haleluya, Tuhan. Yesus. Kiranya berkaryalah pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Tuhan. Kerjakanlah sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami rindu hidup kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Haleluya, Tuhan. Yesus. Kami Haleluya, hidup Tuhan. kami Tuhan diperbaharui dengan kebenaran Amin. firman-Mu. Haleluya, Biarlah Yesus. firman-Mu menegur, mengingatkan kami Tuhan. Haleluya. Bagaimana seharusnya kami hidup di saat-saat di zaman-zaman ini Tuhan. Haleluya, Yesus. Berfirmanlah Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyebarkan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Apa yang sudah kami siapkan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Jika Engkau berkenan, biarlah itu kami sampaikan dengan kekuatan, pertolongan, dan urapan yang Amin. daripada Engkau. Amin. Berikan kami hati yang terbuka untuk siap menampung Haleluya. kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang senada yang dilakukan di gereja-gereja yang lain. Atau mereka umat-Mu saat ini tidak datang ke gereja Tuhan. Biarlah Engkau lawati mereka Tuhan. Engkau lawati umat-Mu Tuhan. Haleluya, berbelas kasihanlah buat mereka di mana seperti Amin. Engkau telah nyatakan kasih-Mu buat kami Tuhan. Amin. Bahwa Haleluya. hidup yang kami hidupi itu Terima semua kasih, karena Tuhan. anugerah Terima yang kasih, daripada Tuhan. Engkau Terima saja Tuhan. kasih. Terima kasih. Engkau hadir di sana, Engkau melawat setiap umat-Mu di mana seperti Ya, Engkau telah Yesus. melawatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini anak-anak sekolah minggu ada bersama kami.
Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus. Biarlah Kau urapi dengan urapan yang daripada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Menjamah anak-anak kami. Kau urapi Tuhan Haleluya, guru sekolah Yesus. minggu yang akan menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami membuka hati, diri dan membuka pikiran kami untuk menampung kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya semua katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya pagi ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kemurahan-Nya kita masih bisa hadir bersama-sama. Amin. Salam selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Amin, luar biasa. Tuhan kita bangkit, amin. Dia berkemenangan. Kalau kita berkemenangan, ada sukacita. Jadi kita tidak murung kalau kita datang ke gereja pada pagi ini, tidak murung. Amin. Tidak setengah-setengah, tapi kita yakin dengan iman Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia telah bangkit. Amin. Saat-saat ini kita menantikan kenaikannya dia ke surga. Dia akan menampakkan diri kepada banyak murid, kepada orang-orang yang percaya kepadanya waktu 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya dan saya percaya sangat yakin Tuhan Yesus masih melakukan hal yang sama pada pagi hari ini. Amin. Jadi kita yang datang pada pagi hari ini seharusnya kita tidak datang dengan muka yang sedih. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah menang, bangkit, dan sengat iblis sudah dipatahkan. Jadi seharusnya kalau kita percaya dengan iman kita bahwa Dia adalah bangkit, kita bisa naikkan, bangkit serukan nama Yesus. Itu harusnya ada dalam hati kita. Jadi kita tidak terpuruk lagi dalam permasalahan-permasalahan kita. Karena Allah kita yang kita sembah memang Dia sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Jadi puji Tuhan, minggu yang lalu kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang rela mati menebus dosa kita. Sungguh sangat luar biasa. Karyanya tidak ternilai. Tidak ada yang dapat membalas bagaimana besar karya Tuhan Yesus pada kita. Pagi hari ini minggu tanggal 16 ya hari ini. Jadi rupanya pagi-pagi ini kalau berita kita dengar ya berita masih tentang saudara-saudari kita yang rindu pulang kampung. Rindu menjenguk keluarga besarnya. Mungkin mereka kalau berangkat pagi-pagi sekali mereka agar tidak terhindar dari macet, tidak terhindar dari kepanasan. Jadi kalau tadi pagi sempat saya dengar bagaimana orang sudah mulai berdesak-desakan di Ketapang, di Gilimanuk untuk rindu menyeberang ke Pulau Jawa. Tapi ingat bahwa hidup mati kita itu di dalam tangan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mengingatkan semasih kita diberi kesempatan adalah anugerah kasih daripada Tuhan. Kita masih bisa hidup, kita bisa mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Kalau seandainya kita masih punya saudara-saudari kita yang patut kita besuk, yang patut kita jenguk, inilah waktunya juga. Bagaimana saudara-saudara kita, dia berusaha dengan semaksimal mungkin pada saat hari raya mereka rindu berkumpul dengan keluarga besar. Seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan lebih dari mereka. Jadi bukan menjauhi orang tua, menjauhi sanak famili kita. Kita lebih nyaman hidup dengan gaya hidup kita saat-saat ini yang mana banyak dari kita saat-saat ini dia pingin hidupnya sendiri, privacy. Dia tidak mau diganggu. Kita lupa kita ada saat ini itu karena orang tua kita. Kita ada
juga karena saudara-saudara kita yang memperhatikan kita. Wajar minimal lah sedikit kita menyapa saudara-saudara kita yang mungkin lama sudah tidak pernah kita temui. Jadilah terang dan garam di tengah-tengah angkatan yang kita ada saat-saat ini. Mulai dari keluarga terbesar kita. Jadi jangan menyapa artis, kita follow artis, tapi keluarga kita tidak pernah kita follow. Iya enggak? Sekarang kan hampir semua punya Facebook. Diajak temenan enggak mau. Hampir semua punya Instagram. Disuruh follow enggak mau, malah follow artis terkenal, malah follow YouTuber terkenal. Padahal mereka belum tentu kenal kita. Tapi kita endorse malah dia. Kita pinginnya, oh aku punya teman loh, temanku orang artis terkenal. Belum tentu artis terkenal itu memperhatikan kehidupan kita. Justru kita memberkati mereka karena kita dengan menambah endorse mereka, dengan menambah like mereka, dengan komen mereka menjadi terkenal. Justru kita tambah terpuruk karena saking banyaknya orang-orang yang mengikuti dia. Memang multimedia itu ada efek positif sama negatifnya. Mari perhatikan, semasa kita hidup, firman Tuhan mengajarkan, biarlah damai sejahtera dan kasih sukacita itu bisa dilihat dari kehidupan kita. Gimana bilang kita mengasihi Tuhan, sama saudara yang kita bisa lihat kita tidak pernah memperhatikan mereka. Bagaimana kita bisa bilang menghormati Tuhan, orang tua kita sendiri tidak pernah kita dengar atau hormati. Jadi pada momen kebangkitan, kematian Tuhan Yesus dan bangkit, mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dia yang rela mati menebus dosa kita dan bahkan bangkit dan berkemenangan. Adakah dari kita pada pagi hari ini, mungkin yang hadir pada pagi hari ini, rela mati untuk istrinya? Ada yang rela mati untuk istrinya? Atau rela mati demi orang tuanya? Atau rela mati menggantikan orang lain karena dosa mereka? Aku kasihan sama Daniel, biarlah aku aja di penjara, biarlah aku rela mati. Ada? Mungkin ada satu dua. Mungkin ada satu dua, karena saya nemui sendiri. Di lembaga pembinaan ada saudara kita dari timur, dia masuk lembaga pembinaan menjadi pengganti. Dia yang dihukum bebas berkeliaran di luar dia, tapi dia menggantikannya di dalam LP. Dia dibayar, digaji setiap bulan. Mungkin ada. Tetapi yang rela mati menebus dosa-dosa kita dan kita tidak kenal mereka hanya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak dalam dosa rela dirinya dihancurkan dalam aniaya salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sepatutnya kita adalah menjadi anak-anak ketebusan Dia. Di saat Dia sudah bangkit dan berkemenangan, kita senantiasa bersukacita bahwa Tuhan yang kita sembah itu sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Amin. Jadi firman pada pagi hari ini saya kasih judul respon di dalam menghadapi masalah. Jadi respon di dalam menghadapi masalah. Banyak hal mungkin dari kita semua senang membaca ayat-ayat emas. Ya masing-masing kita dapat ayat emas ya waktu Paskah. Siapa yang masih ingat ayat emasnya? Ada masih ingat ayat emas Paskah?
Atau kita cuek, kita baca sekilas saja. Atau kita lebih senang membaca kata-kata motivasi di Instagram, kata-kata motivasi di Facebook. Kita lupa ayat kebenaran firman yang berbicara yang kita terima pada perayaan Paskah itu. Tapi memang kita juga perlu mengupgrade diri kita dengan membaca buku, membaca kata-kata motivasi, membaca buku-buku pengetahuan, budi pekerti, kita perlu karena diri kita perlu diperbaharui setiap hari senantiasa. Jadi ada suatu kata quotes yang terkenal, kata motivasi yang terkenal, Cuco bisa tampilin, oke. Yang terkenal, yang Bapak Ibu mungkin pernah membaca, saya yakin mungkin Pak Oswald mudah-mudahan pernah membaca atau teman-teman yang lain, ada quote yang terkenal, most of the problem in life are because of two reasons. We act without thinking or we keep thinking without acting. Itu kata motivator terkenal Zig Ziglar. Atau dikatakan dalam bahasa Indonesia, sebagian besar masalah di dalam hidup adalah karena dua alasan. Alasan yang pertama, kita bertindak tanpa berpikir. Yang kedua, masalah itu terjadi atau terus berpikir tanpa bertindak. Jadi masalah di dalam hidupmu itu ada dua. Itu salah satu quote, kata motivasi yang disampaikan oleh Zig Ziglar. Pertama, karena kita bertindak tanpa berpikir. Yang kedua, terus berpikir tanpa bertindak. Dari minggu awal, waktu kita memasuki April, bagaimana Tuhan Yesus di dalam menghadapi aniaya, salib di Taman Getsemani, dia menyerahkan nyawanya. Waktu dia mau menyerahkan nyawanya, dia harus menghadapi pilihan, mengalami dilema di dalam hatinya. Bahkan Tuhan sampai berdoa 3 kali agar cawan itu lalu dari padanya. Tapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Kita sudah belajar itu. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Dan Tuhan Yesus waktu berdoa, dia juga mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Dalam menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan agar kita senantiasa hati-hati dalam memilih. Dalam memutuskan segala sesuatu. Agar kita tidak bertindak tanpa berpikir. Itu urusan nanti. Yang penting action ya kita dulu. Itu urusan belakangan. Aku tidak peduli itu urusan belakangan. Itu urusan belakangan. Yang penting aku jalan aja dulu. Kita sebagai anak-anak Tuhan hati-hati. Apa yang mempengaruhi pilihan kita itu datangnya dari hati. Di dalam hati kita itu ada rohnya Tuhan. Jadi kalau kecenderungan hati kita diisi setiap hari dengan iri hati, dengan fitnah, dengan kebencian, dengan kekerasan, makanya pilihan-pilihan kita akan cenderung isinya didominasi oleh kebencian, iri hati. Tapi kalau hati kita diisi oleh kebenaran firman setiap hari, membaca renungan, memuji Tuhan, porsinya makanan jasmani dan makan rohani itu seimbang, maka di dalam memutuskan sesuatu, kita akan berpikir dengan jernih. Jadi sehingga kita tidak bertindak tanpa berpikir, sehingga kita bertindak dengan berpikir lebih dahulu. Justru demikian juga sebaliknya, kita tidak berpikir tanpa bertindak.
Mau makan tapi kita tidak mau masak. Gimana mau makan kalau kita tidak mau masak? Mau beli? Boleh beli, ya kalau punya duit. Duit atau gaji kita dapat dari bekerja. Jadi kita tidak bisa ongkang-ongkang aja, berpikir tanpa bertindak. Atau kita bertindaknya sedikit tapi maunya yang besar. Itu zaman-zaman milenial sekarang, orang maunya kerja santai dari rumah, duduk-duduk, tapi penghasilan besar. Tapi kita, saya termasuk ini zaman-zaman kolonial namanya. Era-era kolonial kalau orang-orang kita ya, udah agak-agak lama itu. Ya kita bekerja dengan keras agar mendapatkan hasil. Jadi hasilnya mungkin tidak seberapa dengan usaha kita. Tapi anak-anak sekarang bekerja sedikit tapi hasilnya maksimal. Salah satu dengan cara apa? Jadi YouTuber, ikut skema ponsing. Ya, skema ponsing itu apa namanya bahasanya kerennya? Bisnis abal-abal. Ya kelihatan berhasil tapi akhirnya rugi. Jadi mari kita belajar. Di dalam kita menghadapi masalah, responmu menentukan hasil. Jadi respon kita itu menentukan hasil. Jadi perkataan orang bijak, the first action akan menentukan hasil yang Bapak Ibu akan nikmati. Jadi responmu itu menentukan hasil. Tindakan kita adalah the first action, itu titik awal langkah kalau mau berhasil. Tapi mari perhatikan, apa kata firman tentang respon kita di dalam menghadapi permasalahan. Saya yakin masing-masing kita punya masalahnya kita masing-masing. Tidak ada siapa yang tidak punya masalah datang pada pagi hari ini. Saya rasa kita masing-masing punya masalah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa kata firman? Salah satu respon tindakan yang benar saat menghadapi masalah di dalam kitab adalah memiliki sikap penyerahan diri. Sikap penyerahan diri. Jadi sikap penyerahan diri kepada Tuhan adalah the first respon yang harus kita punya sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita minta tolong Pak Teni, tolong bantu baca dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 Ayat 5, apa kata firman Tuhan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Dan dia akan bertindak. Di dalam Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kita, karena kita orang-orang percaya, kita adalah anak-anak ketebusan Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu atau kita menghadapi permasalahan, respon kita yang pertama yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang berkata adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Jadi saat menghadapi masalah dalam Alkitab, milikilah sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kita menyerah, berserah bukan berarti kita menyerah. Namun ini merupakan tanda bahwa kita mengakui kebesaran Tuhan. Ini adalah menjadi tanda bahwa kita mengakui kebesaran Tuhan dan kita percaya kepada kuasanya. Sangat jelas pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saya dulunya, kenapa saya ikut Tuhan? Karena saya menyerahkan diri saya
di dalam permasalahan yang saya hadapi. Waktu itu kejadiannya saya punya permasalahan yang sudah tidak mungkin saya akan bisa menyelesaikannya. Saya sudah menemui jalan buntu. Saya berusaha sekuat mungkin untuk menyelesaikan permasalahan saya pada saat itu. Saya sudah terpojok, ditelepon, diancam, dan bahkan tidak berhenti, ditelepon, diancam, dan bahkan dia mau menghancurkan keluarga saya seutuhnya. Karena kebandelan saya waktu itu, sehingga Tuhan izinkan terjadi permasalahan yang sungguh sangat luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau seandainya saya tidak ditolong oleh Tuhan, mungkin saat itu saya kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan masa depan saya. Karena bandelnya saya, karena nakalnya saya. Sehingga akhirnya Tuhan berbicara pada saat itu. Istri saya ada di depan, dia cuma mengingatkan, mau enggak kita datang minta doa sama Bapak Pendeta. Di saat-saat saya bingung menghadapi tantangan yang sedang saya hadapi, yang mengancam nyawa saya sendiri, mengancam keluarga saya sendiri, mengancam pekerjaan saya sendiri, saya sudah tidak ada jalan keluar. Istri saya mengingatkan, mau enggak kita datang minta doa kepada pendeta. Akhirnya saya dengan hati yang semangat yang baru, saya yakin, ayo saya coba, saya datang. Singkat kata, saya didoakan. Sore itu kejadiannya, mungkin sekitar jam 7 malam saya didoakan. Setelah saya doa, waktu doa, Pak Gembala saat itu, kamu percaya di dalam Tuhan Yesus itu ada kuasa. Di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Tidak, kalau kamu percaya, kita berdoa sama-sama. Saya saat itu, memang itu waktunya Tuhan. Saya bilang saya percaya. Dan saya serahkan seluruh permasalahan saya kepada Tuhan. Saya tidak cerita gamblang sama Pak Gembala, saya tahu saya serahkan segala permasalahan saya. Saya rindu hidup saya dipulihkan, diselamatkan. Waktu didoakan jam 7 malam. Besok paginya, permasalahan pelik yang terjadi dalam hidup saya itu berbalik. Orang yang tadinya mengancam kehidupan saya, mengancam keluarga saya, mengancam pekerjaan saya, berbalik. Justru dia minta maaf, minta ampun kepada saya. Itu luar biasanya. Jadi bagi Allah itu tidak ada perkara yang mustahil. Dia turning back, dia rubah hati saya, kekerasan hati saya, dia rubah. Sehingga dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan, dengan telinga saya mendengar bagaimana orang yang tadinya mengancam saya berbalik, dia minta maaf, minta ampun. Itulah titik awal bagaimana kalau kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan bertindak di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi pertama, respon tindakan yang benar di saat kita menghadapi masalah adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Hanya Yesus saja satu-satunya harapan kita, sehingga saat kita menghadapi jalan buntu, maka kita perlu berserah kepada Yesus saja. Sebab Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan keajaiban. Jadi keajaiban dan kuasa Tuhan itu masih berlaku saat-saat ini. Buat kita yang hadir pada pagi hari ini, apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita
sepenuh hati kepada Tuhan Yesus atau kita cuma ikut-ikutan menjadi anak Tuhan. Kita cuma ikut-ikutan. Tidak sepenuhnya kita serahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Jadi respon waktu kita menghadapi permasalahan adalah rendahkanlah dirimu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita berserah kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan untuk menolong serta membela kita. Pak Teni minta tolong baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Apa kata firman Tuhan? 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 7, Pak. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, terima kasih Pak Denny. Karena itu rendahkanlah dirimu. Tadi yang pertama, respon yang pertama, waktu kita menghadapi masalah adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, rendahkanlah dirimu di kaki Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Kalau kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Resepnya cuma satu, kalau kita saat bingung di dalam menghadapi keputusan-keputusan yang pelik di dalam hidupmu, di saat kita sulit memutuskan di dalam permasalahan kita, satu-satunya cara adalah berserah kepada Tuhan. Jadi berserah itu bukan menyerah, tapi kita mengakui kekuatan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Maut saja Dia kalahkan, sengat iblis Dia patahkan. Bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Kalau seandainya saat ini Bapak Ibu menghadapi masalah, mari serahkan sepenuhnya permasalahan kita kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Mujizat yang saya alami waktu saya didoakan oleh Bapak Gembala pada saat itu, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Itu adalah titik awal sehingga mujizat Tuhan itu terjadi. Saya tidak ada yang mau sembunyikan. Mungkin ada karakter-karakter saya yang masih belum selesai pada saat itu. Waktu saya didoakan, masih saya percaya. Saya ini orang saking keras kepala. Tapi waktu saya didoakan, saya betul-betul menyerahkan hidup saya, menyerahkan seluruh permasalahan saya kepada Tuhan. Dan kuasa mujizatnya terjadi. Bagi kita menjadi anak-anak Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di saat-saat kita menghadapi masalah. Kalau boleh, sebelum kita mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita, mari serahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun toh kita mesti harus berjalan di dalam permasalahan itu, tapi ada tangan Tuhan yang menopang, yang menolong. Ada tangan Tuhan yang turun tangan akan menolong di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin setiap pilihan-pilihan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Mari kita belajar memilih dengan benar, memilih dengan berpikir hati yang jernih. Jangan gerasa gerusu dalam memutuskan hal-hal yang penting di dalam hidupmu. Baik itu tentang jodoh, baik itu tentang keuangan, investasi, baik tentang kehidupan kita, baik tentang perjalanan kita. Mari kita belajar
Tuhan sendiri, dia bergumul setiap hari. Mari kita belajar akan teladan Yesus bagaimana dalam kita menghadapi masalah. Demikian juga dalam menghadapi masalah, Tuhan ingatkan agar kita menyerahkan diri, itu ditulis juga di dalam Matius 11 ayat 28. Pak Denny, apa kata firman dalam Matius 11 ayat 28 ini, firman yang sangat terkenal. Apa kata firman? Matius 11 Ayat 28. Di saat kita menghadapi masalah, firman Tuhan mengajarkan agar kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28, apa kata firman, Pak? Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Tuhan sendiri berbicara, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada Tuhan mana yang bisa berbicara itu? Firman-Nya dengan lantang, dengan jelas berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di saat kita letih lesu, lemas, bingung menentukan apa yang harus kita pilih, di saat kita menghadapi jalan buntu di dalam permasalahan-permasalahan kita, serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Seperti firman yang berkata, marilah kepadaku. Manusia bisa menolong mungkin cuma sesaat. Harta dunia mungkin bisa menolong tapi hanya sesaat. Itu sifatnya semu, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia adalah pengharapan kita yang sejati. Di saat kita berbeban berat, di saat kita letih, lemah, rasanya bosan, masa terus-terusan hidupku kayak gini, mari kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tidak pernah saya dengar ayat kebenaran firman Tuhan yang begitu sungguh sangat clear berbicara buat umatnya, buat yang menyembah Dia. Baik di kepercayaan saya dulu ataupun pelajaran-pelajaran di tentang kepercayaan-kepercayaan lain. Tidak pernah saya mendengar ada firman berbicara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu luar biasanya Tuhan kita. Jadi penyerahan diri yang sempurna kepada Kristus berasal dari iman yang setia dan taat di dalam Tuhan. Dan mengerti akan sifat-sifat ilahinya Dia. Jadi kenapa Tuhan mengingatkan kita di saat kita mengalami permasalahan untuk menyerahkannya kepada Tuhan? Karena Dia rindu menolong kita sebagai umatnya. Mari kita baca di dalam Nahum ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang 7 sama 8. Nahum Pak. Nahum 1 ayat 7. Ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ulang sekali lagi, dia tempat apa Pak Denny? Ia adalah tempat pengungsian. Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan. Ya, lanjut. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Pada waktu kita kebanjiran, pada waktu kita menghadapi permasalahan yang besar, Tuhan akan menyeberangkan dirimu. Lanjut. Ia menghabisi sama sekali. Ia akan menghabisi siapa? Sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia. Orang-orang yang bangkit melawan Tuhan Yesus Dia akan habisi. Lanjut. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menghadapi permasalahan, kita serahkan segala permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan itu akan menolong kita karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Tuhan itu baik.
Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan kita. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan. Bahkan dia, kalau kita mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan karena orang-orang di sekitar kita, ingat mata Tuhan ditertuju kepada kita. Jangan merasa bosan, jangan merasa capek atau tawar hati. Aku sudah berdoa, aku sudah berjuang, tetapi aku kok tetap menghadapi hal-hal yang sama di dalam hidupku. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia tahu kalau kita berseru, berserah, minta tolong kepada Tuhan. Dia tahu isi hatimu dan bahkan kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Bahkan musuh-musuh kita juga dia halau. Ke dalam gelap, itu luar biasanya kalau kita percaya kepada Tuhan kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Jangan tawar hati di saat saat ini mungkin aku sudah berdoa. 24 tahun aku sudah berdoa tapi kelakuannya tidak berubah-ubah. Yang berbohong terus, yang berbuat zina terus. Dia tidak berubah-ubah, aku capek Tuhan. Tapi firman-Nya berkata, tetaplah berjuang. Tuhan itu tahu. Dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Firman-Nya mengingatkan jangan sampai kita tawar hati di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Jadi penggenapan janji Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa Bapak Ibu. Itu tergantung dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Waktu saya terima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidup saya, waktu saya di dalam permasalahan, saya terima Tuhan Yesus 100% di dalam hidup. Sehingga Tuhan turun tangan, Dia mengambil alih permasalahan yang saya hadapi. Jadi mungkin pada pagi hari ini, tidak semua dari kita mengalami hal yang sama. Atau kita mungkin dari kecil kita sudah menjadi Kristen. Jadi kita ikut baptis, kita ke gereja, kita memuji Tuhan karena diajak orang tua. Tapi mari, tangan Tuhan terbuka. Apakah kita sungguh-sungguh telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Saya tidak tahu. Jadi penggenapan janji Allah bergantung pada penyerahan kita. Waktu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, apakah ada sesuatu yang kita masih tahan-tahan dalam hati kita? Tidak sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena apabila kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, kita tidak dapat mengharapkan Allah akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita harus mengambil langkah pertama dan menaruh kepercayaan penuh, menyerahkan seluruh permasalahan dalam hidupmu kepada Dia. Yang mana Allah akan mengaruniakan janjinya kepada kita menurut ukuran iman kita. Waktu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan, percaya bahwa di dalam Dia ada kuasa sehingga engkau terbebas dari permasalahanmu. Mari introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Penyerahan diri yang sempurna dan dewasa iman adalah kesediaan kita untuk mengerti kehendak Allah
dan melakukannya tanpa menuntut apapun. Masih segar diingatkan kita di dalam Lukas, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan kain lampin itu ada di sana. Ada malaikat Tuhan berbicara kepada perempuan-perempuan yang datang pada saat itu. Dia yang kamu cari sudah bangkit. Dia saat ini sedang menemui murid-murid di jalan. Ada satu kejadian yang luar biasa. Waktu dua murid Tuhan Yesus berjalan di Emmaus, saya lupa nama muridnya, ada dua. Dia bercakap-cakap sama Tuhan Yesus. Ini kejadiannya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Waktu murid-murid Tuhan Yesus berjalan di Emmaus, Tuhan Yesus bercakap-cakap sama murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus bercakap sama murid-muridnya, murid-muridnya tidak sadar kalau dia berbicara sama Yesus. Pada sepanjang perjalanan jauh sekali. Kira-kira apa penyebab murid-murid itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus? Apa kira-kira? Di firman-Nya nanti bisa, saya lupa, catat firman-Nya, tapi saya baca. Karena ada roh yang menghalangi, ada dosa yang menghalangi murid-murid itu sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus sendiri. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus membuka selubung dari mata muridnya itu waktu dia makan bareng-bareng. Matanya terbuka, baru sadar bahwa orang yang tadi berbicara sama dia sepanjang jalan adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus diundang ngajak makan. Dia belum sadar bahwa itu Tuhan Yesus, tapi waktu Tuhan Yesus berdoa dan memecah-mecahkan roti bata, selubung itu dibuka. Dalam artian dalam kehidupan kita mungkin sama dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena kita orang Kristen, orang KTP-nya Kristen, ya Tuhanku adalah Tuhan Yesus. Tapi percayanya kita adalah sebatas lip service, tapi tidak dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Sehingga ada selubung yang masih menutupi mata kita. Kita tidak sadar dengan dosa-dosa kita. Sehingga permasalahan itu terus-terusan terjadi di dalam hidup kita. Ada selubung yang menutupi sehingga diri kita bertobatnya tidak sepenuh hati. Ada dosa-dosa yang belum kita akui, kita selesaikan. Sehingga selubung itu menutupi kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa merasakan janji-janji Tuhan. Jadi penyerahan diri yang sempurna, yang dewasa di dalam iman adalah kesediaan kita untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya tanpa menuntut balas apapun. Menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Ini sebagai catatan firman pada saat pagi hari ini. Kalau saat ini Bapak Ibu masih menghadapi masalah, mari kita lihat introspeksi, koreksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Sebagai kesimpulan, hidup seorang Kristen haruslah berserah kepada Yesus Kristus. Kita tidak mempunyai kepastian akan hari esok dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Khawatir tidak akan mengubah kenyataan, ia juga tidak akan menambahkan apa-apa kepada kehidupan kita. Jadi mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup seorang Kristen haruslah berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Khawatir tidak akan mengubah kenyataan. Kalau kita khawatir tidak akan mengubah kenyataan, tetapi akan memperburuk keadaan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 23.
Apa kata firman Pak Teni? Saya minta tim musik siap-siap di belakang. Mazmur 55 ayat 23, di saat kita menghadapi permasalahan, firman Tuhan mengingatkan, serahkanlah seluruhnya kepada Tuhan. Jangan engkau tawar hati, jangan engkau khawatir, tapi serahkanlah kepada Tuhan. Mazmur 55 Ayat 23. Ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Apakah kita sungguh-sungguh mau menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan atau tidak? Mari kita belajar introspeksi diri kita. Mari kita serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam Amsal 16 ayat 3 juga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah rencanamu. Jadi Tuhan mengingatkan agar kita menyerahkan seluruh perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Sebagai ayat terakhir Mazmur 37 ayat 25 saya ingatkan kembali, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi Tuhan Yesus telah bangkit, dia berkemenangan. Mari kita menang atas permasalahan-permasalahan kita saat ini. Caranya kita menang adalah serahkanlah segala permasalahan kita kepada Tuhan. Saya undang, mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, mataku tertuju kepada Tuhan. Tertuju padamu. Haleluya. Dalam hidupku. Haleluya. Ku serahkan padamu. Bimbing aku. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaanmu. Haleluya Yesus, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biar musik saja dengan sayup-sayup memainkan pujian ini. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi yang pasti kita tahu hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama di Hotel Infinity di ballroom ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Firman-Nya sudah saya sampaikan. Apa yang menjadi permasalahan dalam hidupmu? Atau saat ini kamu atau kita mungkin merasa tidak ada permasalahan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mau datang ke gereja, sehingga kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman-Nya berkata kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan itu punya rencana yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu.
Di saat-saat kegalauan permasalahan hidup yang menghimpit, yang menekan jiwamu pada saat ini, Tuhan berbicara, serahkanlah segala permasalahanmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Dia yang akan bertindak. Tangannya terulur kepada engkau. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sebagai komitmen kita menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Tertuju pada Glory, haleluya Yesus. Haleluya. segenap hidup. Apakah kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia? Ku serahkan Padamu. Glory, haleluya Yesus. Bimbing aku masuk rencanamu. Haleluya. Ku membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Bukan secara kebetulan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah mujizat yang pertama Dia nyatakan buat kita, buat orang yang percaya kepada Dia, bahwa mujizat itu masih terjadi. Pagi hari ini, apapun permasalahan yang terjadi di dalam hidupmu, engkau bingung bahkan memutuskan atau memilih, mari serahkan sepenuhnya hidup kita ke tangan Tuhan. Biar Tuhan saja yang mengambil alih segala pergumulan yang terjadi dalam hidupmu. Dan Dia akan melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan. Maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Dia Tuhan yang kita sembah sudah berkemenangan, Dia bangkit. Inilah kami Tuhan, bersama seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dengan iman kami percaya, Engkau Allah yang berkuasa. Biarlah mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Kau jamah hati pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Ubahkan hidup kami Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri.
Namun kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami tahu dan sangat mengerti Tuhan bahwa hidup mati kami, sukses miskin kami, itu ada di dalam tangan Engkau Tuhan. Rencana-Mu adalah rencana kemenangan, rencana kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami sampaikan dan kami dengar pada pagi hari ini. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami yang terluka Engkau bebat Tuhan, kami yang sedih Engkau berikan penghiburan. Kami yang dalam mengalami jalan buntu Engkau berikan jalan keluar pada pagi hari ini. Dan kami percaya mukjizat-Mu sungguh terjadi Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tiba saatnya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan kemuliaan nama-Mu Tuhan lewat gereja lokal di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, yang mengembalikan milik-Mu Tuhan lewat perpuluhan. Kau berkati usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau lipat gandakan persembahan-persembahan mereka. Dan bahkan kehidupan nikahnya juga Tuhan Engkau berkati. Haleluya, kami Tuhan senantiasa diberikan semangat yang baru. Sehingga kami tidak tawar hati Tuhan. Namun Engkau akan mendapati kami Tuhan sungguh anak-anak ketebusan-Mu yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat semua yang mengasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan.
Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan Newsweek sepekan ke depan. Baik, di Newsweek tadi tidak ada yang berulang tahun atau mungkin ada Bapak Ibu yang berulang tahun pada sepekan ke depan atau hari ini yang hadir. Silakan bangkit dari Bapak Ibu hari ini Pak. Oh haleluya, ini ada Bapak yang berulang tahun tepat pada hari ini. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Ada yang lain mungkin yang ulang tahun pernikahan mungkin ada hari ini dan sepekan ke depan yang tidak tercatat. Oh baik, tidak ada ya. Ya saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Haleluya Yesus. yang begitu mengasihi kami, yang begitu sungguh-sungguh, haleluya, menolong kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau senantiasa baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allahku, haleluya. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pertolongan dan perkenanan yang daripada Engkau Haleluya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, di mana hari-hari ini, minggu-minggu ini banyak saudara-saudari kita yang pulang kampung Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan, Kau berkati aparat-aparat TNI, Polri, lalu lintas yang saat-saat ini mereka bekerja keras, bekerja ekstra Tuhan untuk mengatur lalu lintas kepulangan daripada saudara-saudari kami Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah buat mereka, kesehatan, demikian juga Tuhan kemampuan yang daripada Engkau Tuhan. Agar Tuhan campur tangan Tuhan, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa roh-roh penipuan, roh-roh iblis yang mencuri, roh-roh kecelakaan, maut, semua disingkirkan oleh kuasa darah Dalam nama Yesus. Yesus. Sehingga umat-Mu, warga negara Republik Indonesia, mereka dapat pulang kampung dengan damai, sejahtera, dan pertolongan Amin. yang daripada Amin. Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan rumah-rumah yang ditinggalkan untuk saat ini juga Tuhan Engkau jagai Tuhan. Agar mereka juga Tuhan merasakan damai sukacita yang daripada Engkau. Bapa, tetap kami serahkan semua pendeta hamba-hamba-Mu yang Kau panggil dalam penginjilan yang melayani Engkau. Para penginjil, para guru-guru, para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka ada Tuhan. Saat ini juga saatnya waktunya Tuhan mereka juga mengabarkan Injil keselamatan yang Amin. daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Agarlah kabar baik dan sukacita itu boleh diberitakan di seluruh pelosok Tuhan. Amin. Sampai ke ujung bumi Tuhan. Kau berkati, Haleluya. Kau kerjakanlah sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa buat hamba-Mu Pak Hartoyo yang tepat hari ini berulang tahun. Kau tambahkan usia yang baru buat hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Haleluya, kami tahu Tuhan Engkau memperhatikan hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya, tantangan kehidupan yang sedang dihadapi. Demikian juga anaknya Theo juga tetap kami serahkan ke dalam tangan yang daripada Engkau. Kiranya Tuhan, hatinya Tuhan kepenuhi dengan kuasa yang daripada Engkau. Amin. Usaha pekerjaannya juga Tuhan Kau berkati, keluarga Haleluya, besarnya Yesus. juga Tuhan, biarlah mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Pak Abdi, yang mana orang tuanya, bapaknya dipanggil Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini hamba-Mu dalam perjalanan pulang ke Malang, Tuhan Kau sertai, Kau jagai, Kau lindungi anak-Mu ini Tuhan. Boleh tiba dengan selamat sampai di Malang Tuhan. Demikian juga keluarga besarnya, Kau hibur oleh Roh-Mu yang kudus, diberikan Amin. kekuatan, pertolongan, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan, semua kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya tangan-Mu terulur Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan. Amin. Hidup nikahnya juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Amin. Pendidikan anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Demikian juga mereka yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri sanak famili kami. Atau mereka yang tugas saat-saat ini juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau lindungi, Kau berkati mereka juga di mana Haleluya. Engkau telah melawat dan memberkati kami yang hadir pagi hari ini. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu yang berkata, serahkanlah seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Engkau akan bertindak di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengambil alih kendali dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat Hotel Infinity, ownernya Pak Gun sama Bu Merlin juga. Tuhan Kau berkati pelayanannya, Kau berkati berkat-berkat-Nya yang tercurah buat kami di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan kelemahan tubuh juga. Tuhan Kau tolong, Kau lawati mereka. Biarlah
berkat kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus terjadi buat mereka. Teman-teman kami mungkin yang merencanakan ikut mudik Tuhan sepanjang minggu ke depan, tetap kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar jika kami pulang dengan kendaraan, Engkau sertai, Kau jagai kendaraan kami. Yang berjalan kaki juga Tuhan Kau sertai, yang roda 2 juga Tuhan Engkau sertai Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus lewat anaknya dan kekuatan kuasa Roh Kudusnya turun melimpahi kita saat ini. Esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.